Assalamualaikum, para pecinta jejak Beksi yang makin happy aja. Kali ini jejak Beksi akan mengulas tentang biografi salah seorang personel Warkop DKI, yaitu Kasino. Kisah ini jejak Beksi kutip dari kapito.id, guna menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bicara soal Warkop, tak terlepas dari tiga nama besar yaitu Dono, Kasino dan Indro. Walaupun di awal berdirinya terdiri dari 5 personil yang ditambah Nanu Mulyono dan Rudi Badil, tetapi karena beberapa alasan keduanya keluar dari grup Warkop. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, ada baiknya buat para sobat yang belum subscribe jejak Beksi, ayo deh cepat subscribe, like, dan komen buat jejak Beksi, channel kesayangan kita semua. Kasino memiliki nama lengkap Kasino Hadiwibowo. Beliau lahir di daerah Gombongan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 15 September tahun 1950. Ayahnya bernama Suparmin dan ibunya bernama Kasiem. Ayahnya bekerja di perusahaan jawatan kereta api, yang kalau sekarang adalah PT KAI. Pekerjaan ayahnya membuat Kasino muda ikut berpindah-pindah. Di saat masa SD, Kasino tinggal di Padalarang, Bandung, sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Kasino sekolah di SMPN 51 Jakarta, dan saat awal SMA, pernah sekolah di SMAN 1 Cirebon, karena ayahnya dipindah tugaskan di Cirebon, sebelum akhirnya balik ke Jakarta lagi. Di Jakarta, Kasino meneruskan masa SMA-nya di SMAN 22 Jakarta hingga lulus. Setelah lulus SMA, Kasino melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, atau FISIP dengan jurusan Administrasi Bisnis. Semasa kuliah, Kasino dijuluki Seki, yang artinya pesek. Kasino akhirnya berhasil memperoleh gelar sarjananya pada tahun 1979. Lulus kuliah merupakan awal perjalanan karir seorang Kasino menjadi seorang seniman. Semasa kuliah, Kasino bertemu dengan teman sepemikiran yakni Nanu Mulyono dan Wahjo Sardono alias Dono Warkop. Kasino pun akhirnya semakin banyak bercanda. Karir Kasino dan kawan-kawan bermula saat nongkrong di Radio Prambors. Dulu belum ramai konten podcast seperti sekarang, tapi mereka sudah mempopulerkannya walaupun belum menggunakan istilah podcast. Mereka berbicara dengan santai, seolah-olah di warung kopi, mengeluarkan banyolan-banyolan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tak heran, acara mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan, setiap ada acara datang, di studio ada banyak makanan kiriman dari ibu-ibu yang menikmati acaranya. Mereka kemudian dikenal sebagai Warkop Prambors. Awalnya Warkop atau dulunya Warkop Prambors, kemudian dikenal juga dengan nama Trio DKI, adalah grup lawak yang beranggotakan Nanu yang punya nama lengkap Nanu Mulyono, Rudi alias Rudi Badil, Dono atau Wahyu Sardono, Kasino alias Kasino Hadiwibowo, dan Indro yang punya nama lengkap Indro Joyo Kusumonegoro. Nanu, Rudi, Dono, dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia, atau UI di Jakarta. Sedangkan Indro belajar di Universitas Pancasila di Jakarta. Setelah puas dengan penampilan panggung dan podcast Radio Prambors, Warkop mulai melebarkan sayap ke dunia film-film komedi yang selalu diminati penonton. Melalui film-filmnya, Warkop memberikan nuansa berbeda dengan film-film lain pada zamannya. Warkop memberikan unsur komedi sekaligus kritik sosial politik. Hal itu tak terlepas dari latar belakang personil Warkop yang aktivis semua. Film pertama Kasino bersama teman-teman Warkop lainnya berjudul Mana Tahan. Produsernya adalah perusahaan entertainment terkenal bernama PT Soraya Intercine Film dengan sutradara terkenal, Nawi Ismail. Selama produksi film ini, antusias masyarakat Indonesia terhadap pemutaran film Warkop berjudul Mana Tahan tak terbendung. Seringkali tempat mereka penuh dengan orang yang ingin bertemu dengan para pelaku Warkop DKI. Semakin melejit karir seorang Kasino, lantas membuat kesibukannya semakin padat, sampai jarang memperhatikan kesehatan. Pada November tahun 1996, kesehatan Kasino mulai memburuk. Saat tampil di sebuah acara di Bandung, Kasino pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandung dengan bantuan rekan-rekannya. Hasil ronsen dokter menunjukkan adanya tanda tumor di otak dan Kasino disarankan untuk menjalani kemoterapi. Putri Kasino,
Hana Sukmaningsih mengatakan penyakit tumor yang diderita Kasino mungkin berasal dari insiden kecelakaan saat Kasino bersepeda gunung beberapa tahun sebelumnya. Akibat kemoterapi, Kasino harus mangkir dari serial Warkop DKI, sehingga cerita hanya terfokus pada Dono dan Indro. Pada tahun 1997, kesehatan Kasino mengalami pasang surut, tetapi dia tidak depresi. Ia pun mencoba tampil kembali di serial Warkop DKI. November tahun 1997 kesehatan Kasino mulai menurun lagi. Setelah hampir sebulan menjalani terapi, Kasino akhirnya meninggal dunia di usia 47 tahun. Pada tanggal 18 Desember tahun 1997. Meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah menderita tumor otak selama setahun. Nah, Sobat Jejak Beksi di mana saja berada, itulah sekelumit cerita tentang sang legenda, Kasino. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe buruan dah subscribe, like, dan komen untuk Jejak Beksi, demi kemajuan kita bersama. Wassalam.